Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dasima Nur Payu Harahap. Di video ke-12 ini saya akan membahas tentang teori resepsi. Teori resepsi dalam konteks Al-Quran dipahami sebagai suatu kajian yang merupakan reaksi, respon, ataupun tanggapan pembaca terhadap ayat-ayat Al-Quran. Teori resepsi telah ada sejak tahun 1960. Namun, konsep-konsep yang sesuai baru dijumpai pada tahun 1970-an. Adapun tokoh yang terkenal sebagai pelopor teori resepsi ialah Mukarovsky. Akan tetapi, yang mengutarakan teori-teori resepsi ialah Wolfgang Iser dan Hans Robert Jauss. Awal mula kemunculan teori resepsi adalah tanggapan pembaca terhadap karya sastra. Maksudnya ialah untuk mendapat penilaian dari para penikmat dan konsumen karya sastra. Dalam praktiknya, pembaca memilih makna dan nilai sehingga karya tersebut benar-benar mempunyai arti dari tanggapan pembaca atau penikmat karya sastra. Dengan demikian, teori resepsi ini merupakan teori yang membahas mengenai kontribusi atau feedback pembaca dalam menerima suatu karya sastra. Hans Robert Jauss berpendapat salah satu pemikir yang mempunyai andil besar terhadap munculnya teori resepsi sastra. Pada saat itu, pemikirannya dianggap sebagai pemikiran yang menggemparkan ilmu sastra tradisional di Jerman Barat. Esainya yang berjudul The Change in the Paradigm of Literary Scholarship atau Perubahan Paradigma dalam Ilmu Sastra mengisyaratkan adanya kehadiran perspektif baru dalam kajian ilmu sastra yang menekankan krusialnya kedudukan pemahaman dari pembaca. Teori yang dilahirkan oleh Jauss menitikberatkan pengamatannya pada pembaca sebagai konsumen dan memandang bahwa karya sastra merupakan suatu proses dialektika yang terlahir dari produksi dan resepsi. Jauss dan Iser memiliki pendekatan yang sedikit berbeda. Jauss memberikan kedalaman pada sejarah sastra dengan konsep kuncinya ialah horizon keinginan pembaca yang tersusun atas 3 kriteria. Adapun 3 kriteria tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, norma genetik, yaitu norma yang ada di dalam teks kemudian dibaca oleh pembaca. Yang kedua, pengalaman dari pengetahuan pembaca terhadap teks yang akan dibaca sebelumnya. Dan yang ketiga yaitu kontras antara fiksi dan fakta. Artinya, mampu atau tidaknya seorang pembaca untuk memahami teks baru. Menurut Umar Yunus, resepsi diartikan bagaimana pembaca memaknai karya yang telah dibacanya, sehingga dapat memberikan respon atau tanggapan terhadap karya tersebut. Responnya mungkin bersifat pasif, yaitu bagaimana seorang pembaca dapat memahami karya itu atau dapat melihat estetika yang ada di dalamnya. Atau mungkin bersifat aktif, yaitu bagaimana pembaca merealisasikannya. Namun, menurut pendekatan resepsi sastra, sebuah teks hanya memiliki makna jika sudah memiliki hubungan dengan pembaca. Teks menuntut kesan yang tidak mungkin ada tanpa pembaca. Pada awalnya, teori resepsi ini masuk dalam teori sastra, namun kemudian digunakan pula untuk menggambarkan tentang sikap penerimaan umat Islam dalam memperlakukan Al-Quran. Maka, resepsi Al-Quran ini menekankan pada pembaca dalam bentuk makna dari suatu karya sastra yakni Al-Quran. Al-Quran sendiri dikatakan karya sastra karena dilihat dari banyaknya sisi keindahan seperti keindahan huruf, lantunan suara, aspek bahasa, kedalaman makna, dan lain sebagainya.